Iya, udah di-spill ya kan, Mr. X atau Mrs. X ya gitu ya. Jadi bisa perempuan, bisa laki-laki nih ya. Bisa perempuan, tapi siapakah mereka? Kalau kita yang menganalisa kayak kurang ahli di Kurang bidangnya. tepat. Biarkan para narasumber kita yang menganalisa itu ya. dia, kita sudah hadirkan ini sejumlah analis politik. Kita akan lihat adu analisanya ya. Masa adu? Oh nggak ada ya? Sudah ada Bang Hendri Satrio dan juga Mas Adi Selamat Praetno. Kita akan dengar Bang pagi. Hensat. Selamat pagi, Rati. Selamat pagi. Iya. Udah di-spill tadi, karena sudah dikantongi namanya, bahkan sudah di-ACC oleh Bu Mega, koalisi, dan juga Pak Jokowi langsung. Mas Adi, kira-kira siapa Mas? Mrs. dan juga Mr. X ini? Kita membaca di media ya, kan 3 nama yang tersisa. Ada Mahfud MD, kemudian Sandiaga Uno, dan Pak Andika Perkasa ya. Tapi kan belakangan, misalnya kita mendengar statement politik dari elit-elit P3, kalaupun toh bukan Sandiaga Uno, maka kita berharap, kata P3 itu, yang dipilih oleh Ganjar, oleh Megawati dan partai pendukung untuk bisa berpasandingan dengan Ganjar adalah mereka yang punya irisan dengan P3. Saya nebak yang punya irisan dengan P3 itu Bu Hovifah. Karena memang Bu Hovifah itu memang sejak lama terafiliasi dengan P3 atau orang yang teridentifikasi dengan P3. Seperti halnya kalau kita melihat Anies Baswedan hari ini, itu jauh lebih teridentifikasi sebagai orang yang dekat dengan PKS. Oleh karena itu, nama Hovifah bukan tidak mungkin menjadi opsi yang sebenarnya disebut sebagai Mr. X atau Miss X yang kemudian belakangan ini diperbincangkan. Karena sorry to say, untuk bicara tentang cawapres Ganjar ini bukan hanya soal ini faktor determinasi yang dimiliki oleh Megawati, tentu hasil komunikasi dengan partai pengusung yang lain ya. Tapi tidak melulu soal faktor elektabilitas. Kita misalnya bisa melihat bagaimana Ridwan Kamil dulu yang disebut sebagai sosok yang paling atas gitu ya, top list yang potensial mendampingi Ganjar, punya popularitas, punya elektabilitas, bisa nambah suara di Jawa Barat yang selama ini menjadi kelemahan Ganjar, tapi kemudian dicoret. Itu artinya apa? Tereliminasi gitu ya. Betul, itu artinya apa? Bagi PDIP sepertinya bahwa popularitas memang penting, elektabilitas penting, tapi soal chemistry, soal kesamaan isu, soal platform dan ideologi itu tidak bisa dibantah. Ini yang sepertinya saya menduga bahwa Ridwan Kamil itu kenapa dicoret, bukan karena faktor elektabilitas, bukan karena Ridwan Kamil saat ini berada di Golkar, bukan. Tapi kayaknya Ridwan Kamil buru-buru ngomong soal breaking news. Kemudian ada bocoran bahwa sedang dilamar atau sedang ditawari jadi wakilnya Ganjar. Itu bukan gaya PDIP ya? Itu bukan gaya PDIP, ini mestinya silent. Mahfud MD saya kira komunikasinya bagus. Sekalipun publik juga tahu bahwa Mahfud ini adalah sosok yang juga sering diajak bicara, bahwa mungkin juga dari hati ke hati gitu ya oleh PDIP. Tapi Mahfud MD tidak pernah bicara apapun soal dirinya yang seakan-akan masuklah dalam radar nominator cawapresnya Ganjar Pranowo. Mahfud MD apa sih yang tidak diomongin di medsos? Mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya gitu ya. Mahfud MD itu apa sih yang tidak diomongkan? Lalat aja diomongkan di medsosnya gitu loh Pak. Itu yang sepertinya membuat kenapa Mahfud MD itu lebih cool, lebih kalem dan tidak pernah menjelaskan ke publik bahwa dirinya juga masuk dalam radar cawapres. Begitupun Sandiaga Uno. Siapa yang kemudian bisa membantah Sandiaga Uno ini adalah barang bagus, popularitasnya oke. Ya, itu hampir 95% loh, hampir sama dengan Prabowo. Elektabilitasnya oke, dia masuk 3 besar dalam survei. Saat ini berada di partai politik yang mendukung Ganjar sejak awal, yaitu P3. Apa? Pengusaha. Kurang apa gitu ya? Pengusaha, anak muda, disukai emak-emak gitu mereka. Tapi tidak kunjung diumumkan. Bahkan kalau kita melihat statementnya dari P3, seakan-akan P3 itu hopeless gitu ya. Karena begini P3 statementnya, kalaupun toh bukan Sandi setidaknya wakil yang dipilih oleh Ganjar beririsan dengan P3. Ini kan kalau sampai mau sudah jujur, legowo gitu ya. Iya kayak legowo, nggak apa-apa deh bukan Sandi, tapi yang penting ada orang lain yang ya ini bisa memberikan keuntungan dan merepresentasikan dari P3. Kan itu saja. Oleh karena itu saya selalu mengatakan ya, kalau di dunia ini ada 3 misteri ya, soal jodoh, soal takdir, dan kemudian tentang rezeki, maka kalau mau ditambahkan yang keempat ini takdirnya adalah soal siapa calon wakilnya Ganjar. Bang Hensat, siapa yang menurut Bang Hensat nih kira-kira? Kan ada Mr. X, ada Mrs. X gitu ya. Nah kalau tadi Mas Adi Khofifah, tapi kan ada nama lain, Yeni Wahid. Ada nama lain, mungkin Puan Maharani nggak? Siapa nih kira-kira? Iya, kalau bicara Ganjar itu sebetulnya kita lihat dulu Pak Jokowi itu sebenarnya maunya kemana sih? Ke Pak Prabowo kah atau ke Ganjar gitu? Karena itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya Pak Jokowi ke Prabowo, maka calon-calon wakil presiden terbaik ya itu akan dipasangkan ke sana gitu, ke Pak Prabowo. Misalnya tadi nama Khofifah, itu kan memang dilihatnya dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nih, others can only follow. Lihatnya
ke sana semua, bagaimana menandingi pasangan ini. Maka Khofifah yang memang juara di Jawa Timur itu menjadi pilihan. Tapi Khofifah kan sudah beberapa kali ditawarin dan jawabannya kalau saya tidak salah ingin gubernur periode kedua gitu. Walaupun sebetulnya secara secara waktu bisa aja dia maju dulu jadi wapres, kalau kalah ya nyalon lagi gitu kan, nggak masalah gitu. Kalau ditawarin sama Pak Presiden oke kan gitu. Nah kalau dijamin kalau dijamin sama Presiden oke. Makanya tadi saya katakan faktor Presiden Jokowi ini penting, dia mau kemana. Kalau misalnya ke Ganjar ya bisa saja Bu Khofifah berpasangan dengan Ganjar, tapi di PDIP sendiri itu kan pasti mempertimbangkan nama-nama lain. Bahkan terakhir itu sempat mencuat namanya Basuki Hadi Mulyono. Ini masuk akal juga. Kenapa? Karena approval rate-nya Pak Jokowi itu salah satu yang terbaik adalah infrastruktur. Maka bisa saja Ganjar dan Basuki. Tapi problemnya ini sama-sama GMNI kalau saya tidak salah. Jadi kurang luas nih cakupannya. Maka balik lagi siapa kira-kira yang di NU misalnya. Tadi ada namanya Yeni Wahid atau Khofifah Indar Parawansa. Tapi kalau Khofifah kan cukup, dalam arti Ganjar sendiri suaranya di Jawa Timur dan Jawa Tengah kan sudah cukup bagus gitu. Kalau misalnya Khofifah hadir dengan melengkapi itu, kenapa nggak yang lain aja yang bisa meraup suara lebih banyak lagi? Makanya saya katakan ada beberapa sebetulnya kuda hitam yang menurut saya masuk akal juga. Kalau tadi Mas Adi bicara tentang P3, kan di sana juga ada Perindo. Maka kalau kemudian misalnya Perindo serius mendorong TGB Jainul Majdi, Tuan Guru Bajang gitu ya, itu bisa saja terjadi di ujung-ujung misalnya. Atau jangan melupakan kayak Ma'ruf Amin, itu kan dia masih bisa tuh 1 periode lagi. Jadi menurut saya kalau lihat Ganjar ini, kita lihat Pak Jokowinya kemana. Kalau memang Pak Jokowinya ternyata ke Ganjar, maka calon wakil presiden terbaiknya versi saat ini, misalnya Ibu Khofifah kah, atau Erick Thohir kah, atau Sandi Uno kah, itu bisa saja menjadi ke Ganjar. Karena Bu Mega ini juga susah gampang nih milih wapres ini. Dia tuh ada kebiasaan di 10 tahun terakhir itu milih wakil presiden yang bila presidennya nanti menang, dia nggak akan berpotensi berkompetisi di periode kedua. Nah kalau udah begitu kan kayak Ma'ruf Amin jadi nomor 1 tuh pilihannya kan. Kalau yang lain-lain masih muda gitu ya. Tapi kalau tadi Pak Hasto spill tentang Miss X, maka nama-nama yang perempuan juga bisa terjadi. Tadi Ratih sempat menyebut tentang Puan Maharani. Sebelumnya ada isu akan bergabung tuh Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo gitu ya. Bisa saja PDI Perjuangan mengatakan bahwa ya waktu itu Pak Ganjar diumumkan sebagai capres. Kalau sekarang kita akhirnya bernegosiasi, memutuskan berkolaborasi dan menyumbang wapres, ya mungkin bisa dideklarasikan lain. Tapi kalau menurunkan ego hingga sampai ke titik itu? Nah itu saya nggak tahu. Kan tadi kan ada faktor yang saya sudah jelaskan tuh, faktornya Pak Jokowi ya. Ini menjadi misteri nih menurut saya. Sekelas Ibu Mega biasanya bisa memutuskan sendiri gitu. Dan itu terserah beliau juga kapan. Tapi kelihatannya nggak ingin dilepas nih. Apalagi pasca Kaisang di Ketua Umum PSI gitu ya. Terus kemudian isunya Mas Gibran akan ke Gerindra, dan jadi dua pasang ini itu akan sangat tergantung dengan dua sosok yang namanya Jokowi dan Megawati Soekarno Putri ya. Jadi ya kita lihat aja nanti arahnya Pak Jokowi itu kemana. Karena menurut saya ada satu isu saat ini yang dimiliki oleh Pak Jokowi ke para politisi yang ada di sekitarnya, masalah trust menurut saya. Itulah kenapa akhirnya dia dorong itu sampai anaknya dijadikan Ketua Umum PSI, supaya dia tahu betul ada orang-orang yang memang dipercaya minimal takut secara natural lah ke dia gitu ya. Dan menghormati secara natural gitu. Gitulah kira-kira. Ya kita akan tunggulah nanti bagaimana arah dari Presiden Joko Widodo. Tapi paling tidak tadi nama-nama Mr. X dan juga Mrs. X ini sudah di-spill siapa yang kira-kira berpeluang. Tapi bagaimana peluang jika kemudian disandingkan dengan Ganjar Pranowo, ini juga harus dijawab oleh Mas Adi dan juga Bang Hensat. Usai jeda saat lagi.